Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Eprilda Paraswati dari Tadris Biologi semester 6. Di sini saya akan mereview terkait makalah yang minggu lalu telah disampaikan oleh rekan kita, yaitu tentang pendidikan bela negara. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa pendidikan bela negara itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, wujud tekad rakyat Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, yang dimana di situ pertahanan negara, upaya bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Nah, pengertian lain tentang bela negara sendiri itu merupakan sikap, tekad, serta perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu, juga dijiwai oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Di sini itu dijelaskan tentang bela negara itu dapat dilakukan secara fisik atau non fisik. Nah, yang pertama itu bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara militer. Nah, bela negara secara fisik ini itu pengertiannya lebih sempit daripada bela keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Nah, bela negara di sini secara fisik dapat dilakukan dengan misalnya menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran itu diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH, meskipun untuk yang selanjutnya yaitu adalah bela negara secara non fisik. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui bahwa bela negara itu tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh, tetapi di sini yang dimaksudkan bela negara secara non fisik itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yaitu di mana itu dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Baik, kita langsung menuju ke poin selanjutnya, yaitu tentang dasar dan tujuan pendidikan pendahuluan bela negara atau yang biasa kita singkat atau kita kenal dengan PPBN. Nah, tujuan dari negara Indonesia sendiri itu secara umum tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian abadi yang berdasarkan pada keadilan sosial. Kemudian secara umum tujuan dari PPBN yaitu yang pertama cinta tanah air. Di sini kita mencintai wilayah nasionalnya dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman. Baik, kemudian untuk tujuan yang kedua itu ada sadar berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu yang dimana kita selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan sekitar kita. Kemudian tujuan yang ketiga itu yakin bahwa Pancasila itu sebagai falsafah ideologi negara, yaitu dimana kita meyakini akan keberadaan Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu dimana di sini kita harus rela mengorbankan jiwa dan raga bagi kepentingan bangsa dan juga negara. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu adalah upaya penyelenggaraan bela negara. Nah, di sini wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan.
kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka keterlibatan warga negara dalam membela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi. Seperti misalnya yang pertama itu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua itu berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata atau bukan retorika. Kemudian yang ketiga itu ada kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir itu pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pendidikan bela negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.